Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nana, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Meskipun masih suasana pandemi, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita SMP Negeri 1 Wonosobo. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan, mari terlebih dahulu kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, bisa dapatkan mudah-mudahan pelajaran ini berjalan dengan baik dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari yang dipimpin oleh Bapak kelasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekalian, alhamdulillah pembacaan doa sudah selesai. Kemudian berikutnya saya absen terlebih dahulu. Kelas 8 F1 ya. Ahmad Fatoni, Andre, Aulia, Damar, Diva, dan sekalian, saya sudah selesai. Kita lanjut terkait dengan materi pada pagi hari ini. Saya berbeda ya. Anak-anak, ini saya sampaikan terkait dengan pendaftaran UKIM, uji kinerja dari pelaksanaan PPG tahap 2 ini. Jadi saya perlu menunjukkan biar ada tanda bukti bahwasanya saya sudah melaksanakan tugas pembelajaran ini dan siap mendaftar di uji kinerja. Terima kasih anak-anak ya. Ya. Perilaku terpuji, jujur dan adil. Perilaku terpuji, jujur dan adil ini merupakan sebuah karakter bagi umat Islam yang sudah nyata-nyata melekat pada dirinya, karena tentu bernilai kebaikan yang sangat didambakan, dan bahkan juga Rasulullah SAW itu menerapkan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat secara umum. Rasulullah pernah menerapkan baik itu berhadapan dengan orang Islam sendiri maupun juga menerapkan menghadapi orang non Muslim atau orang-orang kafir. Karena itu anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perilaku terpuji, jujur dan adil ini bisa dikembangkan dan diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan rumah atau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, kalian atau peserta didik diharapkan dapat menerima perilaku jujur dan adil sebagai ajaran pokok agama dengan penuh kesadaran. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat dan benar. Menunjukkan dan melaksanakan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
mendeskripsikan pengertian jujur dan adil dengan benar, menyebutkan dalil nakli. Dalil nakli itu bisa Al-Quran atau hadis, tentang jujur dan adil dengan benar, mencontohkan perilaku jujur baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kita sehari-hari, serta larangan atau pelanggarannya. Jadi ada pelanggaran. Kemudian berikutnya mencontohkan perilaku adil, baik adil itu kepada Allah Subhanahu wa taala, adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada makhluk lain atau lingkungan. Kemudian yang terakhir itu larangan terkait penerapan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran pada pagi ini. Lanjut. Ini pengertian jujur dan adil. Jujur menurut bahasa berasal dari as-sidqu, yang berarti benar, nyata atau berkata benar, tidak bohong. Ya. Sedangkan menurut istilah, jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan dalam hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Itu pengertian jujur secara istilah. Kemudian hal ini sesuai dengan firman Allah terkait dengan jujur itu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, kalian bisa menyimak, ada di dalam bukunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau perkataan yang jujur. Jadi dalil ini ini sangat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an ini. Jadi kita itu umat Islam utamanya harus menyampaikan kejujuran itu dengan baik, dengan sebenar-benar. Ini karena ada dari Al-Qur'an langsung. Itu ya. Kemudian itu terkait dengan dalil nakli tentang jujur. Berikutnya pengertian adil. Adil menurut bahasa dari kata al-adl, yaitu sama atau seimbang. Sama atau seimbang itu adil. Tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak kecuali berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Karena sesuatu perbuatan yang menempatkan itu sesuai dengan pada tempatnya, itu yang dikatakan adil. Paham ya? Di adil itu tidak berat sebelah, sama rata, tidak memihak ke siapapun saja, kecuali memihak kepada yang benar. Itu adil. Kemudian terkait dengan dalil naklinya, yaitu terdapat dalam firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini dari Al-Quran tentang perilaku adil. Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat,
Dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Ialah Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi dari nakli sudah nyata-nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Tentang berperilaku adil. Adil di tengah-tengah masyarakat. Adil kepada siapapun saja. Termasuk adil juga kepada diri sendiri. Kita lanjut. Ya, mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan atau sudah paham? Dapat dipahami? Keras, yang semangat, dapat dipahami? Dapat. Insyaallah. Berikutnya, anak-anak, contoh perilaku jujur termasuk larangannya dan juga larangannya. Perilaku jujur di lingkungan rumah. Ya, contohnya misalnya mengakui kesalahan kepada orang tua. Misalnya kamu pernah sekali bohong kepada orang tua, kamu sampaikan. Ya, nah itu. Ya. Apa yang disampaikan? Perkataan itu harus kalian ungkapkan, sampaikan kepada orang tua. Dan kalau misalnya kamu bohong, harus minta maaf kepada orang tua atau ke anggota keluarga. Kemudian mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. Misalnya kalian disuruh membeli sesuatu ke toko misalnya, kemudian ada kembaliannya. Ya, kembaliannya itu tolong sampaikan secara jelas. Jangan dilebihkan, jangan dikurang, jangan dikurang. Nah, itu namanya perilaku jujur kepada orang tua. Kemudian memberitahukan hasil ulangan atau ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Misalnya kamu habis pulang dari sekolah, tadinya di sekolah sudah ada ulangan atau ujian dapat nilai, sampaikan, Pak, Bu, saya dapat nilai sekian, alhamdulillah. Besar kecilnya sampaikan. Apalagi orang tua sampai tanya, dapat nilai berapa nak? Itu dijawab dengan jujur, jangan dibohongi. Meskipun dapat nilai 70, sampaikan. Iya. Ini hanya dapat nilai 100 ya, wah, semangat luar biasa untuk disampaikan. Kalau dapat 60, mentang di sini. Jangan. Kalau orang tua tanya, jujur dijawab dengan kejujuran atau yang sebenarnya. Kemudian tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Misalnya kamu punya kakak adik di rumah, ngambil barangnya kakak atau ngambil barangnya adik tanpa sepengetahuan, maka itu tidak boleh. Harus bilang dulu, ya, bilang dulu kepada kakak adik atau bahkan orang tua. Paham ya? Misalnya meskipun ngapain misalnya, Pak, ini punya bapak saya pinjam. Ya, atau sandal. Oh, ini sandalnya untuk saya pinjam dulu. Itu tidak apa-apa. Ini lebih bagus sih. Ya. Nah ini tidak menggunakan sembarangan. Apa? Izin ke pemilik. Itu perilaku jujur di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Kemudian larangannya seperti apa? Saya ambil salah satu ya, contoh larangan. Larangannya berperilaku jujur di lingkungan keluarga itu larangan tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, itu yang dilarang. Sudah salah tapi nggak mau mengakui, itu tidak boleh. Ya, sudah salah tapi tidak mengaku. Misalnya sandal tadi,
mana sandal saya ya? Padahal sudah dipakai dengan kamu misalnya. Sandalnya ibunya. Nggak tahu kamu datang, terus ibunya nggak tahu, kamu bilang, mana sandal Dina? Nggak tahu bu, padahal dipakai dengan kamu. Itu nggak boleh. Ya, jadi dijawab dengan sebenarnya. Paham ya? Dapat dipahami? Dapat dimengerti? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, perilaku jujur di lingkungan sekolah. Ini nomor 1 tadi berikutnya. Perilaku jujur di lingkungan sekolah. Seperti apa contohnya? Mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek. Itu jujur di lingkungan sekolah. Betul-betul hasil karya sendiri, hasil pikirannya sendiri, tidak nyontek. Itu. Kemudian tidak berbohong kepada guru atau teman-temannya. Tidak bohong. Sekecil apapun, misalnya kamu menjumpai sesuatu, Pak ini punya siapa? Tidak bohong. Saya menemukan tadi di depan kelas. Jadi jangan bohong. Berikutnya, tidak mengambil barang milik teman. Nah, ini siapa mengambil barang milik teman? Ya misalnya sekecil alat-alat tulis misalnya diambil, itu nggak boleh tanpa sepengetahuan pemilik. Harus izin terlebih dahulu. Paham ya? Meskipun pensil, hapus, tip itu, garis dan sebagainya harus izin. Nah ini penerapan jujur yang baik seperti itu. Kemudian larangannya seperti apa? Salah satu saya ambil larangan misalnya ucapan yang selalu berbohong kepada guru dan teman-temannya. Itu tidak boleh. Jadi ucapan yang selalu bohong. Dan tadi belum selesai temannya di papan kok sudah dihapus. Kamu ngapusnya? Enggak pak, padahal dia hapus. Itu nggak boleh. Ya, harus diterapkan dengan sejujurnya. Jadi larangan itu nggak boleh diterapkan. Paham ya? Mungkin ini perilaku jujur di lingkungan sekolah. Sudah dapat dipahami? Jelas? Kalau nggak jelas, tolong tanyakan nanti. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Kita lanjut. Perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Bersikap baik kepada warga sekitar merupakan sifat terpuji karena kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak meresahkan warga sekitar. Contoh, tidak membunyikan musik terlalu keras. Ya, tidak membunyikan musik terlalu keras. Ini di masyarakat sering terjadi kadang. Ada salah satu tetangga nyetel musik terlalu keras sehingga mengganggu tetangga yang lain. Ini sering terjadi. Makanya seperti itu kalian tidak boleh diterapkan. Cukup satu ruangan saja atau satu rumah saja bisa kedengaran, supaya tidak mengganggu tetangga yang lain. Apalagi waktunya orang istirahat. Jangankan nyetel musik, orang ngaji saja terlalu keras di mikrofon. Waktunya orang istirahat, jam 10 malam dan seterusnya, itu nggak boleh. Nah, itu ya, apalagi hanya setel musik. Berikutnya, menghargai kebebasan beragama dan bersilaturahim dengan warga sekitar. Apa maksudnya? Menghargai kebebasan beragama. Menghargai dalam artian bila mana salah satu penganut agama, pemeluk agama itu menjalankan ibadah, maka agama yang lain itu menghormati, menghargai. Contoh, umat Islam sedang menjalankan puasa misalnya di bulan Ramadan, maka orang non muslim harus menghargai, menghormati.
Bagaimana caranya? Ya tidak makan di sembarangan. Begitu. Tidak merokok di sembarangan. Oh iya, sekarang umat Islam sedang menjalani puasa. Harus makannya sembunyi. Nah, gitu ya. Ini terkait dengan itu salah satu contoh. Begitu juga sebaliknya, orang Muslim misalnya orang Hindu yang menjalani hari raya Nyepi ya, maka umat Islam tidak boleh mengganggu dalam artian keluyuran, naik sepeda motor, main musik seenaknya, tidak boleh. Harus tertib kalau hari Nyepi ya sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan di jalanan itu kan, lampu, kemudian musik alat bunyi-bunyian harus dimatikan. Itu namanya menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Paham ya? Dan selalu silaturahim. Gimana Bu, kabarnya sehat? Itu silaturahim. Ya, tidak selalu membenci salah satu penganut. Ini. Kemudian menaati peraturan di lingkungan masyarakat sekitar, seperti jangan membuang sampah sembarangan, atau juga melapor kepada RT setempat bila mana ada tamu yang baru datang. Ini perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya tamu makan minum sambil jalan, kemudian selesai dibuang begitu aja sampahnya, plastiknya, itu nggak boleh. Harus dibuang ke tempat sampah. Ini ya, paham ya? Nah, ini salah satu bentuk perilaku jujur di masyarakat. Jadi akhirnya tercipta keharmonisan, kesenangan, kebahagiaan antara sesama warga sekitar. Nah, ini. Berikutnya itu perilaku jujur tadi. Sekarang larangannya yang tidak boleh seperti apa? Larangannya tidak mentaati peraturan di lingkungan masyarakat sekitar, seperti jangan membuang sampah sembarangan atau melapor kepada RT setempat bila ada tamu yang datang. Tidak menaati peraturan itu. Nah, itu tidak boleh. Artinya cuek saja, membiarkan aja. Tidak boleh. Jadi selaku orang Muslim utamanya, ya, selaku orang Islam utamanya, ini harus menerapkan perilaku jujur di lingkungan masyarakat yang serba kompleks. Masyarakat itu ada umat Islamnya, juga ada orang Islamnya, ada non Muslimnya, dan lain sebagainya. Jadi kita itu tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin sebelum dilanjut ada yang ditanyakan? Sudah dapat dipahami? Insyaallah. Silakan kalau mau ditanyakan. Santai saja. Nah, terus tegang. Ayo saja. Ya, kalau nggak ada kita lanjut aja dulu. Nanti selanjutnya aja nanti ditanyakan. Berikutnya contoh perilaku adil dan larangannya. Sebenarnya ini santai aja sih. Kalau tadi jujur ya, sekarang adil. Ya pisah-pisah gitu. Jadi contoh perilaku adil dan larangannya. Perilaku adil yang pertama, kalau di bukunya ada itu, adil kepada Allah. Lihat, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh adil kepada Allah? Yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Paham? Melaksanakan sholat tepat waktu. Misalnya sore-sore kalian asik main bola, masuk waktu asar, ya berhentilah dulu main bola, kita ambil wudhu, kita sholat asar. Itu namanya adil kepada Allah.
dan seterusnya. Itu namanya adil kepada Allah. Kemudian melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Waktu masuknya bulan Ramadan juga, misalnya kalian melaksanakan dengan sempurna, dengan baik dari tanggal 1 sampai akhir 1 bulan penuh itu kalian mengerjakan dengan baik, itu namanya adil kepada Allah. Bolong misalnya tidak adil, misalnya polos itu bukan yang berhalangan, itu namanya tidak adil. Kadang ada hanya awal-awalnya saja berpuasa, nanti pertengahan itu namanya tidak adil kepada Allah. Berikutnya, mengeluarkan zakat sesuai syariat Islam atas perintah Allah. Ini juga salah satu adil kepada Allah. Mengeluarkan zakat. Zakat secara garis besar itu ada 2. Ada zakat fitrah untuk membersihkan diri sendiri, ada zakat mal untuk membersihkan dari harta benda kita. Ya, nah itu kalau zakat fitrah itu dikeluarkan waktu di bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal tergantung zakat malnya. Misalnya kalau orang petani ya tiap kali panen. Kalau pegawai tiap bulan. Atau bisa juga di akhir tahun nanti dikumpulkan jadi satu, dirapel istilahnya, boleh nanti tiap bulannya berapa, 1000 misalnya, berarti kali 12 bulan umpama itu kalau pegawai. Tapi kalau petani tiap panen. Kemudian larangannya, salah satu contoh, saya ngasih contoh satu saja untuk larangan perilaku adil kepada Allah. Larangannya apa? Tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Jelas sudah larangan itu dari Allah. Jadi kalau umat Islam tidak mengerjakan sholat, berarti pelanggaran sudah ada. Larangan. Paham ya? Nah. Berikutnya, perilaku adil kepada diri sendiri. Dalam bukunya ada itu, yang bisa dilihat. Perilaku adil kepada diri sendiri adalah contohnya tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu, seperti makan secara berlebihan, makan minum secara berlebihan. Apa ada Pak? Makan minum secara berlebihan ada. Meskipun udah kenyang, tahu ada rezeki lagi, ada makanan lagi yang baru, makan lagi. Minuman ada yang bervariasi, dikasih teman, ada lagi minum lagi sampai kembung sampai kenyang. Itu nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Itu namanya berlebihan. Paham ya? Kemudian tidak membuat kemudaratan atau keburukan pada diri sendiri. Contohnya, tidak membuat kemudaratan atau kerusakan pada diri sendiri. Contoh misalnya sering begadang, sering melekan malam, ya itu nggak boleh. Ada kadang-kadang anak itu, apalagi anak sekolah, besoknya ujian, malam-malam masih begadang nih. Nggak boleh itu ya. Ini harus dihentikan. Tuh. Karena nanti kalau banyak begadang itu, mata juga kondisi badan tak sehat, mata berkunang-kunang. Satunya itu, kalau sudah di akhirat, jaminannya adalah surga. Surga penuh dengan kenikmatan. Itu bagi orang yang telah menerapkan berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jaminannya, bonusnya nanti akan mendapatkan nilai yang baik insyaallah, yaitu surga. Mungkin itu
untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Sekarang saya beri tugas diskusi kelompok. Ya, saya beri waktu 30 menit diskusi kelompok. Ya, ini kelompok 1 mendiskusikan perilaku jujur dan adil di lingkungan keluarga. Kelompok 2 mendiskusikan tentang perilaku jujur dan adil di lingkungan sekolah. Dan kelompok yang ketiga mendiskusikan, membahas tentang perilaku jujur dan adil di lingkungan masyarakat. Ya, jadi masing-masing kelompok setelah itu membuat suatu pertanyaan, tanyakan baik kepada saya juga maupun kepada teman kelompok yang lain. Boleh dilempar ke teman kelompok yang lain. Nanti dari kelompok yang lain juga bisa menjawab dengan baik. Ya, silakan diskusikan dulu terkait dengan masing-masing kelompok ini. Silakan, saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Dan diskusinya sudah saya katakan selesai karena waktu sudah habis untuk diskusi. Jadi tolong dipersiapkan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan Bapak dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika menemukan uang di lingkungan keluarga? Ya. Bagaimana sikap kita bila mana menemukan uang di lingkungan keluarga? Mungkin dari kelompok yang lain bisa menjawab, silakan. Ya, ada yang belum ada yang bisa menjawab, saya jawab sendiri. Jadi, bila mana kalian menjumpai atau menemukan uang di lingkungan keluarga, maka kalian sampaikan uang itu kepada anggota keluarga, entah itu kakak adik atau bahkan kepada orang tua. Sampaikan, Pak, saya menemukan uang ini Pak di depan rumah, kira belinya siapa? Itu cara penyelesaian itu. Sampai ada yang mengaku. Itu ya? Nah, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Berikutnya dari kelompok 2, silakan bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana sikap kita ada teman Bagaimana sikap kita bila mana di sekolah itu ada teman yang sedang mengerjakan ujian namun dia menyantai? Ya. Bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Jadi kalau misalnya ada perilaku seperti itu ketika ujian menyontek, bagaimana caranya? Ya. Pertama, kalian sampaikan kepada yang bersangkutan ketika selesai, atau bahkan juga disampaikan kepada bapak ibu guru, itu dengan cara yang baik, yang sopan. Paham ya? Agar hal tersebut dia tidak mengulangi lagi sikap yang kurang baik, yang nyontek itu tadi. Itu ya? Paham ya? Ya. Terus berikutnya dari kelompok 3, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ditanyakan? Bagaimana sikap kita dalam sikap kita jika ada tetangga yang musik terlalu keras dan mengganggu warga kita? Ya, bagaimana sikap kita bila mana ada tetangga kita yang menyetel musik terlalu keras sehingga mengganggu tetangga yang lain? Ya, silakan dari kelompok yang lain bisa menjawab. Silakan, silakan. Kelompok 2
Ada yang jawab? Ada. Ya, bagus pertanyaannya. Sikap kita selaku warga sekitar yaitu nanti silaturahim kepada yang bersangkutan yang sedang mendengar musik dengan keras. Silaturahim sampaikan dengan baik, dengan sopan. Ya, biar tidak terlalu nyaring mendengar musik, biar tidak mengganggu tetangga sekitar. Ya, seperti itu. Jadi silaturahim dengan baik. Ya, paham ya? Silaturahim dengan baik. Jangan malah teriak-teriak di depan rumahnya, tak boleh. Yang bertamu berkunjung dengan baik, silaturahim sampaikan dengan sopan. Saya kira seperti itu. Bagus pertanyaannya. Bagus, tepuk tangan. Selain diskusi ini, juga saya memberikan tugas tambahan yaitu untuk mengerjakan tugas harian. Jadi saya bagikan masing-masing anak lembar, ya, banyak 20 soal, banyak tugas cepat ini lembar kerja serta diri supaya dikerjakan dengan baik dan nanti dikumpulkan. Itu saya akan berikan penilaian. Ya, dari hasil tugas harian. Ya. Sudah ya, mengerjakan ya? Sudah. Ya, saya tarik kembali. Nanti saya akan berikan penilaian. Dan anak berikutnya adalah evaluasi dan kesimpulan. Jadi penerapan perilaku jujur dan adil di lingkungan masyarakat kita itu sangat didambakan, sangat diharapkan, apalagi kita selaku umat Islam. Sebelum ditutup, mari kita berdoa ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan membawa manfaat bagi kita semua, akan membawa hikmah dan atas bimbingan tentu beritahu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam